Shalom anak-anak, jumpa lagi dengan Miss Wulan. Miss Wulan ingin bertanya kepada kalian, apa kabar hari ini? Tentunya Miss Wulan berharap kalian dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di pelajaran tematik. Tema 5, subtema 2, pengalamanku di sekolah pada pembelajaran 3 dan 4. Tolong buka buku kalian di halaman 19. Baik anak-anak, kita akan masuk dalam pembelajaran 3 muatan matematika KD 3.6 dan 4.6. Sekarang kita akan belajar tentang pengukuran panjang menggunakan alat ukur baku ya. Perhatikan di bukumu halaman 19, mari kita baca bersama-sama ya. Mengukur potongan bambu dapat menggunakan penggaris atau meteran. Penggaris dan meteran adalah contoh alat ukur panjang baku. Nah anak-anak ingat ya, benda yang panjangnya lebih dari 1 meter biasanya diukur dengan meteran. Perhatikan panjang bambu tersebut yang ada di bukumu ya, itu tertera 210 cm. 210 cm itu bisa ditulis 2M lebih 10. Artinya 2 meter lebih 10 cm. Nah, Miss Wulan akan jelaskan dalam soal ya. Yang nomor 1, Nina mempunyai pita dengan panjang 5 meter. Ia memberikan pita sebanyak 200 cm kepada Deli. Berapa panjang sisa pita Nina? Untuk mengetahuinya, perhatikan gambar berikut. Anak-anak, ingat ya, 100 cm sama dengan 1 meter. Jadi 200 cm sama dengan 2M. Perhatikan gambar di bukumu ya anak-anak ya, yang ada kolom kotaknya itu. Panjang sisa pita Nina adalah 5 meter dikurangi 200 cm sama dengan 5 meter dikurangi 2 meter sama dengan 3 meter. Jadi sentimeternya itu dijadikan meter ya anak-anak ya. Sentimeter dijadikan meter ya. Ingat, panjang yang lebih dari 100 cm itu cara mengukurnya dengan meteran. Jadi dijadikan meter itu ya. Selanjutnya kalian buka halaman 20. 20 ini kalian menjumpai 2 soal yang harus kalian kerjakan sesuai dengan contoh. Mari kita baca bersama-sama ya. Sekarang kerjakan soal berikut ini. Yang pertama, ibu mempunyai kain panjang 7 meter. Setelah digunakan 300 cm, berapa panjang sisa kain ibu? Ingat ya, rumus yang Miss Wulan berikan tadi ya, dijadikan meter. Jadi gimana caranya? Seperti soal yang pertama tadi, 7M dikurangi 3M sama dengan 4M. Kalian tinggal tulis ya. Yang nomor 2. Mula-mula ayah mempunyai kayu dengan panjang 6 meter. Ayah menggunakan 400 cm kayu untuk membuat pagar. Berapa panjang kayu ayah sekarang? Kerjakan sesuai contoh ya anak-anak. Selanjutnya kita akan masuk dalam pembelajaran 3 muatan SPDP KD 3.4 dan 4.4. Yaitu kerajinan dari daun kelapa. Anak-anak, sebelumnya kita sudah mempelajari karya biji-bijian ya dan tanah liat. Dan selain kedua bahan alam tersebut di atas, ada beberapa bagian tumbuhan lain yang juga dapat dijadikan kerajinan ya. Salah satu
contoh karya kerajinan anyaman dari daun kelapa. Lihat di buku gambar kalian anak-anak. Di situ ada gambar apa? Yang tidak asing lagi itu adalah gambar tipat ya, tinggal isi dengan beras ya. Kalau dimasak jadi suatu masakan yang enak ya. Dan satu lagi itu gambar topi dari anyaman daun kelapa ya. Itu untuk mengenalkan kalian ya anak-anak, sebenarnya dipakai apa saja anyaman daun kelapa itu. Selanjutnya kita akan masuk dalam pembelajaran 4 ya anak-anak. Di bukumu itu salah ya, bukan muatan SBDP yang KD 3.6 dan 4.6. Itu adalah muatan matematika ya. Kita masuk dalam pengukuran panjang dengan alat ukur baku. Ya, perhatikan gambar anak-anak. Di situ ada dahan kayu ya, ada penggaris. Nah, jika diukur menggunakan penggaris, panjang dahan tersebut adalah 4 kali 30 cm sama dengan 120 cm. Jika diukur menggunakan meteran, panjang dahan sama dengan berapa anak-anak? 1 meter lebih 20 cm ya. Jadi 120 cm itu sama dengan 1 M lebih 20 cm. Sekarang buka halaman 21 anak-anak. Nah anak-anak, nomor 1. Misulan akan kasih contoh, kalian langsung tulis ya. Panjang bambu 130 cm. Itu sama dengan titik-titik M lebih titik-titik centimeter. Berarti kalian hanya menuliskan 1 M lebih 30 cm. Mengerti anak-anak? Yang nomor 2. Misulan kasih contoh lagi. Panjang kaca 150 cm. Sama dengan 1 M lebih 50 cm. Nomor 3, 4, 5 dikerjakan sendiri ya. Kita akan masuk dalam muatan bahasa Indonesia KD 3.5 dan 4.5, yaitu membaca puisi. Nah anak-anak, saat kalian membaca puisi, kamu harus memahami makna dari setiap kata di dalam puisi tersebut. Yang perlu diperhatikan saat membaca puisi adalah, Misulan sudah pernah menjelaskan waktu itu ya, artikulasi, intonasi, dan ekspresi. Apa yang dimaksud dengan artikulasi anak-anak? Artikulasi adalah kejelasan pengucapan saat membaca puisi. Jadi misalnya kalian membaca puisi, kata-katanya itu harus jelas. Jika A katakan A ya, B katakan B, I gitu ya. Seperti itu. Yang B intonasi. Apa itu intonasi? Intonasi adalah ketepatan nada saat membaca puisi. Dan yang terakhir, Misulan ulangi lagi ini ya, ekspresi. Ekspresi adalah raut wajah saat membaca puisi ya. Raut wajahnya kalau puisinya senang, raut wajahnya harus senang ya. Kalau sedih, raut wajahnya juga harus sedih. Nah, anak-anak, coba di dalam bukumu itu perhatikan ada sedikit puisi di situ. Coba bacalah puisi berikut ini dan perhatikan artikulasi, intonasi, serta ekspresimu. Apa tugas yang harus kalian kerjakan anak-anak? Buat video ya. Buat video bagaimana caranya kalian membaca puisi dengan judul Rumahku, Istanaku karya Sufrida. Dikumpul ya anak-anak, kirim kalau sesudah membaca puisi, kumpul kirim ke WA Miss Wulan dan Miss Rizka. Demikian anak-anak,
pembelajaran kita hari ini. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung tanya kepada Miss Wulan atau Miss Rizka. Terima kasih, Tuhan memberkati.